Berikutnya, duduk di antara dua sujud. Takluknya pada huruf H besar dan juga H kecil. Maksudnya, selepas huruf Jim. Yang menyembah telah pun dikurniai baqa setelah fana fil sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia bacaan dan gerakan di dalam sholat. Berdiri. Pertama di alam mulki dalam takluknya alif sebelum jatuhnya niat. Alif itu wujud memakai sifat 7 sifat ma'ani, yaitu wujud, hayat, ilmu, qudrat, iradat, sama, basar, dan kalam. Niat, maksudnya niat dari sisi kesufian, melenyapkan diri dari diri. Dalam takluk rahasianya alif, yakni titik hati. Tujuan niat ini adalah untuk memulangkan ke semua sifat amanah kepada Al-Haq. Beradanya niat ialah di antara alam mulki dan sempadan alam malakut. Sebelum takbir, kita niatkan di dalam hati yang kita memulangkan sekalian panca indera yang dikurniakan kepada kita untuk diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya adalah tidak ada yang hidup, tidak ada yang tahu, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang berkata-kata, dan tidak ada yang wujud hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sudah demikian, baru kita kata usali dan sudah mengembalikan atau menyerahkan amanat Allah ta'ala yang ada pada kita, yakni wujud kita yang kasar ini baharu, dan yang menanggung amanat yaitu diri kita yang batin. Adapun amanat itu kita serahkan kepada pemilik amanah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita disebut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditanyai mengenai amanat Allah ta'ala itu seperti firman-Nya yang artinya bahwasannya Allah ta'ala memerintah kepadamu sekalian untuk mengembalikan amanat itu kepada pemiliknya. Dengan dikembalikan atau diserahkannya amanat Allah itu kepada pemiliknya, yaitu Allah ta'ala itu sendiri, maka jadilah fana atau lebur atau hilang atau karam sekalian sifat tubuh kita di dalam laut ruh baharul qadim. Adapun yang tinggal ketika itu hanya sifat roh semata-mata, dan itulah ruh ilmu Allah. Kemudian kita katakan Allahu Akbar. Takbiratul ihram di sini maksudnya berpisah dari alam mulki dan fanalah hamba ketika mengucapkan Allahu Akbar. Hanya sifat yang menyembah saja yang tinggal sebagai penjahiran wujud Allah yang disembah. Bermula hakikat takbir itu, hendaklah kita hadirkan mata hati dengan musyahadah kepada zat Allah terlebih dahulu. Atau sebelum mengangkat takbiratul ihram, maka hendaklah kita tetapkan segala kehendak hati, ruh,
dan perasaan kita untuk tawadu menghadap dan liqa menemui Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah takbir kita itu hati kita hadir dengan Allah taala, yakni ingat kepada Allah, maka takbir kita serta membesarkan Allah taala. Karena pada waktu mengangkat takbir itu menjadi tempat perhimpunan pada kalimat La ilaha illallah, yang kita pandang hanya Allah semata-mata, artinya kita fana. Sekali-kali tidak ada, yang ada hanya wujud Allah semata atau perbuatan Allah semata-mata. Itulah yang dinamakan lebur atau karam kehambaan diri kita, fanafila, ke dalam kebakaan Allah, di mana nyata keadaan Allah semata-mata. Dia bergerak dengan gerak Allah, dia berkata-kata dengan kata-kata Allah, takluknya dalam rahasia titik bagi alif. Inilah yang harus kita suhudkan sampai kepada salam. Membaca Al-Fatihah. Ketika membaca Al-Fatihah, terbukalah pintu alam malakut bagi yang menyembah. Dia menyaksikan kalimat Allah melalui penyingkatan suhud akan firman Allah, Malik Yaumiddin. Di dalam kerajaan Allah Ta'ala, dari takluknya tiada, dia menjadi titik dari nurnya, Nur Muhammad. Dengan Nur Muhammad inilah yang menyembah mengenal dirinya. Man arafan nafsahu, sebagai rohnya yang pernah dihimpunkan di alam lahut semasa Nabi Adam baru sempurna kejadiannya, yakni ketika malaikat Jibril menepuk tulang sulbi Nabi Adam alaihi salam, maka keluarlah semua roh anak cucu Nabi Adam dari tulang sulbi Nabi Adam itu. Adapun rohnya itu pada hakikatnya adalah satu jua, yaitu daripada sirullah. Roh anak cucu Nabi Adam itu hanyalah bayangan menumpang dari rohnya. Tanpa hadirnya Nur Muhammad yang menyembah, tidak mungkin bisa berhadap di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perwujudan Nur Muhammad inilah, maka yang menyembah berdialog dengan Allah Ta'ala secara langsung. Kepada Engkaulah kami sembah, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan mereka yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka diaminkan akhir Al-Fatihah itu oleh para malaikat dari setiap 7 lapis langit, yaitu dari alam mulki, alam nasub, alam malakut, alam jabarut, alam lahud, alam goib, dan yang tertinggi sekali ialah alam al-insan, yang disinilah kemuncakan sholat itu. Adapun maksud jalan yang lurus bagi kalangan sufi ialah Mi'raj, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, salat itu adalah Mi'raj bagi mukmin. Tujuan Mi'raj itu ialah penyatuan, yakni kembalinya yang menyembah kepada yang disembah. Rukuk,
takluknya kepada huruf lam, terjahirnya dari alif. Yang menyembah menampakkan yang disembah. Alif adalah kanzun mahfiyan, yang tersembunyi. Yang tersembunyi ingin dikenali, maka dijahirkan lam sebagai tabirnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, dirikanlah sholat seolah-olah kau melihat Allah. Dan kata para arifin, siapa yang kenal dirinya, kenallah Tuhannya. Yang menyembah dinatijahkan seperti angin, manakala tatkala yang menyembah pada posisi berdiri tadi, natijahnya adalah api fana dalam wujud. Api itu sifatnya membakar, yakni melenyapkan keakuan diri. Pada tahap rukuk inilah yang menyembah berada dalam suatu tarikan yang tersangat kuat dari Nur Muhammad. Justru itulah ianya dinatijahkan kepada angin, tunduk dan menderu. Yang menyembah ditarik masuk ke dalam alam jabarut dan berpisah dari alam malakut. Justru itulah kata para arifin, barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, niscaya akan tersesat. Pada tahap ini, yang menyembah melepasi kolbunya, dan yang tinggal padanya adalah rohnya yang akan naik ke lapisan yang lebih tinggi untuk kembali kepada Tuhan. Alam Jabarut adalah sempadan yang menghubungkan perbendaharaan wujud batas larangan yang tidak bisa ditembusi melainkan kepada Nur Muhammad di antara yang maujud yang menyembah. Yang menyembah mengenal dirinya di alam Jabarut, maka tersingkaplah baginya seluas-luasnya wujud Allah tanpa tabir, bahwa yang menyembah telah bersatu dengan yang disembah. Maka bertasbihlah yang menyembah dengan ucapan Maha suci Tuhanku yang Maha Agung dengan sifat kepujiannya. Tetapi perlu kalian ketahui di sini dan harap maklum, jangan sampai salah faham. Maksud dari perkataan atau ucapan bersatu dengan yang disembah bukanlah mengambil kefahaman hulul sebagaimana yang diyakini oleh Ibnu Mansur Al-Halaj. Yang lebih ditekankan di sini adalah wahdatus suhud atau kesaksian penyatuan. Supaya lebih jelasnya, ucapan bersatu dengan yang disembah maknanya adalah bagi memberikan pengertian tentang keadaan hamba, atau bagi menceritakan tentang keadaan hamba yang sudah pulang kembali kepada Allah, atau bagi memberikan pengertian bahwa hamba itu sudah lebur kepada Allah, atau si hamba sudah fana. Jika hamba sudah pulang atau sudah kembali kepada Allah, berarti si hamba sudah tidak ada. Jika hamba itu sudah tidak ada, berarti tidak nampak lagi perbuatannya di dalam sholat, atau sudah tidak lagi boleh terlihat adanya kelakuan si hamba itu di dalam sholat, kecuali yang nampak adalah perbuatan Allah atau af'al Allah saja yang terlihat. Ketahuilah, maksud dari perkataan bersatu atau penyatuan di dalam ilmu tasawuf
itu merujuk makna bagi menggambarkan keadaan yang satu, atau bagi memberikan pengertian bahwa yang ada itu hanya satu saja. Ingat, jangan salah paham lagi di sini. Maksud kata yang ada hanya satu itu bukan berarti kita adalah Allah atau kita menjadi Allah, melainkan semata-mata tujuan dari perkataan itu adalah untuk menyatakan Allah, bukan menjadi Allah, melainkan tujuannya hanyalah untuk menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya i'tidal. Yang menyembah adalah yang dibangkitkan. Yang menyembah masuk dalam pintu kematian. Matikanlah dirimu sebelum mati. Di sini juga artinya wakaf sementara dalam sholat. Sujud awal, takluknya kepada huruf lam dan juga huruf mim. Sabda Nabi Muhammad SAW, aku dijahirkan ke dunia dalam keadaan sujud. Yang menyembah dinatijahkan kepada air. Air adalah sumber kejadian alam mulki. Maka yang menyembah dinatijahkan kepada air. Karena disinilah yang menyembah sampai di alam bahur. Alam bahur adalah pembatasan terakhir segala penjahiran. Atau seumpama ungkapan Syekh Akbar Ibnu Arabi, syajaratul qaun, pohon kejadian, atau sebutan yang sering juga disebut Sidratul Muntaha. Pada tahap ini, yang menyembah adalah rohnya yang di dalam sir. Sabda Nabi Muhammad SAW, ketika Mi'raj, baginda melihat wajah Allah, aku tidak tahu di manakah aku berada. Pada tahap ini juga, yang menyembah menyerap kepada yang disembah, seolah-olah yang menyembah itulah yang disembah, dan yang disembah itulah yang menyembah. Yang pada hakikatnya, wujud terurai dalam fana fil sifat, dan lebur dalam fana fil jad, melihat Allah dengan Allah. Maka yang menyembah diberikan pengetahuannya ana al-haq. Dari sisi tahap ini, lihatlah kepada basmalah. Hanya ba dalam basmalah saja yang tercantum dengan alif. Sabda Nabi Muhammad SAW, seluruh kitab Al-Quran itu terkandung dalam Al-Fatihah, dan seluruh Al-Fatihah itu terkandung dalam basmalah, dan basmalah terkandung dalam huruf ba. Dan rahasia ba itu adalah titik di bawahnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Arabi, wujud kesatuan wahdatul wujud. Maka bertasbihlah yang menyembah, Maha suci Tuhanku yang maha mulia dengan sifat kepujiannya. Berikutnya, duduk di antara dua sujud. Takluknya pada huruf H besar dan juga H kecil. Maksudnya, selepas huruf Jim. Yang menyembah telah pun dikurniai baqa setelah fana fil sifat dan fana fil jad. Dengan dikurniai baqa, barulah
yang menyembah dapat memasuki perbendaharaan rahasia Tuhan ilahiyat. Pada sujud yang akhir nanti, sebagaimana diistilahkan oleh para arifin melalui 3 tahapan, ahadiyah, wahadat, dan wahidiyah. Pada tahap ini yang menyembah berada di alam lahut, alam tiada, yang tiada sesuatu pun yang tercipta, tiada awal dan akhir. Yang menyembah menyaksikan kekosongan tanpa perbatasan. Dan disinilah awalnya diri yang kemudiannya dijahirkan sebagai Adam. Di kalangan sufi, ianya juga diistilahkan negeri Adam. Diri yang menyembah dinisbahkan kepada air, yakni air mutlak, atau kata lainnya, inilah asal-usul manusia dari alam tiada. Pada tahap ini juga yang menyembah adalah di dalam sirnya, rohnya dalam kegaiban Nur Muhammad. Hakikat rohnya adalah Nur Muhammad. Disinilah dia bermunajat, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah aku, dan cukupkanlah kekuranganku, dan angkatlah derajatku, dan berilah aku rezeki, dan berilah aku petunjuk, dan berilah aku kesehatan, dan maafkanlah kesalahanku. Selanjutnya, sujud akhir. Takluknya pada rahasia huruf H yang tidak kelihatan, atau bunyi di ujungnya hu, dan juga huruf mim. Pada tahap ini yang menyembah berada di alam gaib. Pada nisbahnya air yang dibawa arsy, Tuhan tersangat hampir. Yang tinggal pada yang menyembah adalah sirullah. Di dalam sir, inilah aku. Kata ahli sufi, air dalam gelas tidak dapat dibedakan lagi. Air itulah gelas, gelas itulah air. Kalau dilihat dari sudut pandang ilmu hakikat, mengatakan yang menyembah itulah yang disembah. Tetapi ingatlah, bukan fahaman hamba yang bertukar menjadi Tuhan. Apabila dikiaskan, maksud dari perkataan ini adalah seperti wayang dengan dalangnya. Kita manusia adalah ibarat wayang yang mendapatkan peran dari sang dalang. Lihatlah air di dalam gelas bersatu dalam kejernihan. Lihatlah pada ombak-ombak, hanya pada nama, yang jauharnya adalah air yang bergelora. Di sini yang menyembah terus bertasbih, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung, dan segala puji baginya. Pada sujud akhir inilah yang menyembah memasuki wilayah ilahiyat, ahadiyat, wahadat, dan wahidiyat. Ahadiyat, zat mutlak atau zat wajib al-wujud. Wahadat, zat yang Maha Esa. Wahadiyat, zat yang Maha Kaya daripada tiap-tiap sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain memerlukannya.
Dia ingin dikenali sebagai kanzun mahfiyan. Disinilah terbitnya ungkapan kun, jadilah, maka jadilah dia. Berikutnya, duduk tahiyat akhir. Takluknya pada huruf dal. Pada tahap ini, yang menyembah berada di alam al-insan, dinisbahkan kepada tanah ketika dia duduk dalam kesempurnaan. Dia yang mengenal, dan dialah yang dikenal pada akhirnya. Dialah yang turun dan naik dalam Mi'raj. Rahasia insan, rahasiaku. Rahasiaku, rahasia insan. Di alam insan, yang menyembah diliputi dengan wujud, ilmu, nur dan suhud. Maka zat adalah rahasianya, sifat adalah ruhnya, asma adalah qalbunya, dan af'al adalah tubuhnya. Disinilah dia mengucapkan selamat sejahtera atau baca tahiyat ke atas Nabi dan rahmat Allah dan keberkatannya, juga kepada hamba-hamba yang solehin sekaliannya. Dialah yang menyaksi dan dialah yang naik saksi. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang terakhir, salam. Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Inilah salam ahli surga. Surga inilah yang dinikmati oleh yang menyembah, yakni surga yang di dalamnya tanpa bidadari, tanpa sungai, buah-buahan dan pepohonan. Di surga inilah yang menyembah terlena memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.